Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia S. Bandi dengan NIM 200430068 dari jurusan akuntansi. Baik, saya di sini akan menyampaikan tugas yang telah saya buat pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Yang pertama yaitu terhadap pertanyaan diskusi 15.1 pada buku Romney halaman 568. Pertanyaannya adalah, bab ini menekankan manfaat yang dapat dihasilkan dengan menggabungkan database MSDM dan pengkajian. Meski demikian, banyak perusahaan mengelola sistem informasi pengkajian dan MSDM-nya secara terpisah. Apakah Anda berpikir demikian? Berikan alasannya. Jawaban saya yaitu, dalam beberapa perusahaan, sistem informasi MSDM atau pengkajian terdiri atas dua subsistem yang saling berhubungan tetapi terpisah. Sebelumnya saya akan membahas apa itu MSDM. Sistem MSDM yaitu mencatat dan mengelola data mengenai aktivitas, pelatihan, penugasan, pengevaluasian, dan pemberhentian pegawai. Sistem pengkajian yaitu mencatat dan mengelola data yang digunakan untuk membayar para pegawai atas jasa mereka. Sistem MSDM atau pengkajian harus didesain untuk mematuhi peraturan, baik itu pajak maupun praktik ketenagakerjaan. Pengendalian yang memadai harus tersedia untuk mencegah kelebihan pembayaran pegawai karena data waktu dan kehadiran yang tidak valid atau disajikan lebih, dan membayar cek gaji pegawai fiktif. Kedua ancaman ini dapat diminimalkan dengan pemisahan tugas yang tepat. Akan tetapi, alasan untuk mengintegrasikan sistem ESDM dan personalia atau penggajian antara lain yaitu, yang pertama, integrasi akan meningkatkan pengambilan keputusan dengan menyediakan akses ke lebih banyak data yang dibutuhkan untuk mengawasi pengembangan karyawan. Yang kedua, alasannya yaitu, hal ini dapat diperoleh untuk pemanfaatan data karyawan. Jika tidak diperlukan, maka akan diperoleh dari kedua basis data tersebut. Yang ketiga, yaitu hal ini dapat memfasilitasi proses pembuatan data karyawan karena proses peluncuran akan dilakukan dua proses terpisah. Selanjutnya, alasannya yaitu hal ini dapat meminimalisasi atau mengurangi biaya penyimpanan data identik dalam dua basis data yang berbeda. Yang terakhir yaitu hal ini dapat meminimalisasi atau mengurangi kebingungan yang mungkin terjadi sebaliknya ketika dua data dasar yang berbeda menggunakan pengertian data yang berbeda atau melaporkan nilai yang berbeda untuk data barang yang sama. Selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 2, pertanyaan diskusi 15.2 pada buku Romney halaman 568. Pertanyaannya yaitu, beberapa akuntan telah mendukung bahwa sumber daya manusia sebuah perusahaan yang diukur dan disertakan secara langsung dalam laporan keuangan. Sebagai contoh, biaya untuk berlatih dan melatih seorang pegawai akan dicatat sebagai aset yang diamortisasi selama estimasi masa manfaat pegawai tersebut. Apakah Anda setuju atau tidak setuju dengan hal tersebut? Berikan alasannya. Baik, jawaban saya itu saya setuju dengan hal tersebut dikarenakan dalam era informasi, nilai dasar pengetahuan karyawan perusahaan semakin penting. Namun masalahnya adalah subjektivitas dalam mengukur nilai investasi perusahaan dalam pengetahuan dan keterampilan karyawannya. Untuk mengukur perusahaan harus efektif mengelola sumber daya mereka secara lebih dengan fokus lebih banyak perhatian pada hal tersebut. Adapun beberapa perusahaan seperti Dow Chemical dan Skandia telah berusaha untuk memberikan informasi resmi kepada pemegang saham tentang modal intelektual perusahaan.
Tetapi upaya tersebut belum menjadi arus utama subjektivitas yang melekat. Selanjutnya, untuk menggunakan pengetahuan yang efektif dan kemampuan para pegawai secara lebih, banyak organisasi berinvestasi pada sistem manajemen pengetahuan. Sistem manajemen pengetahuan yaitu perangkat lunak yang menyimpan dan mengelola keahlian yang dimiliki oleh pegawai individu sehingga pengetahuan tersebut dapat dibagikan dan digunakan oleh yang lain. Adapun contohnya seperti kantor konsultan profesional sering menyediakan jasa yang serupa dengan banyak klien yang berbeda. Perangkat lunak manajemen pengetahuan kemungkinan para konsultan untuk menyimpan solusi masalah tertentu dalam sebuah database yang dibagikan. Selanjutnya, penggunaan ulang atas pengetahuan tersebut menghemat waktu pada kesempatan di masa depan. Database yang dibagikan juga memungkinkan para pegawai untuk belajar dari kolega-kolega yang terbesar secara geografis yang telah memiliki pengalaman sebelumnya dalam mengatasi suatu permasalahan tertentu. Selanjutnya yaitu pertanyaan yang ketiga, pertanyaan diskusi 15.4 pada buku Romney halaman 568. Pertanyaannya yaitu, salah satu dari ancaman terkait dengan pegawai telekomunikasi adalah mereka mungkin menggunakan sumber daya yang disediakan perusahaan seperti laptop, printer, dan lain-lain untuk kepentingan lain. Apa saja ancaman-ancaman lainnya dan pengendalian apa yang dapat mengurangi risiko dari ancaman tersebut? Baik, yang pertama ancamannya yaitu bekerja kurang produktif dibandingkan jika karyawan bekerja di tempat. Yang kedua, risiko keamanan, seperti karyawan tidak secara proaktif mempertahankan praktik manajemen antivirus dan patch yang tepat atau tidak melindungi, dan juga mencadangkan data mereka secara memadai. Yang ketiga, penggunaan perangkat keras perusahaan yang tidak pantas, misalnya perjudian, mengunjungi situs web pornografi, dan lainnya. Yang keempat yaitu meningkatkan risiko kerahasiaan dan privasi jika data disimpan di komputer jauh. Penyimpanan jarak jauh tersebut juga dapat melanggar peraturan privasi. Maka dari ancaman tersebut, kontrol apa yang dapat mengurangi ancaman tersebut? Solusinya yaitu solusi untuk potensi ancaman ini terutama melibatkan pemantauan dan penggunaan kontrol keamanan, misalnya perangkat lunak software yang ada untuk meningkatkan perusahaan memantau karyawan, termasuk apa yang mereka lakukan di internet. Selain itu, sebuah perusahaan dapat mewajibkan karyawan telekomunikasi login jaringan perusahaan mereka dan menyimpan semua file terkait pekerjaan di jaringan perusahaan dan tidak di mesin rumah mereka. VPN dapat untuk membatasi apa yang dilakukan, seperti mencegah penyimpanan data lokal yang sensitif dan wajib perangkat lunak antivirus dan keamanan. Perangkat lunak VPN juga harus dirancang untuk mencegah karyawan membuka koneksi VPN secara bersama ke jaringan perusahaan dan koneksi kedua ISP mereka, yaitu menonaktifkan split tunneling. Selanjutnya, soal yang terakhir yaitu terdapat pada diskusi 15D6 buku Romney halaman 568, di mana pertanyaannya yaitu, bab ini membahas tentang Departemen SDM harus memiliki tanggung jawab untuk memperbaharui database MSDM atau pengkajian untuk pencapaian, pemecatan, dan promosi jabatan. Apa saja jenis-jenis perusahaan lain yang mungkin perlu dibuat, dan pengendalian apakah yang harus diimplementasikan untuk memastikan ketepatan dan validasi perubahan tersebut. Jenis perubahan lainnya termasuk perubahan nama karena perubahan status perkawinan, jumlah tanggungan, pemotongan ekstra sukarela, dan perubahan alamat. Kontrol yang harus diimplementasikan atau diterapkan agar memastikan keakuratan dan validasi perubahan tersebut, yaitu yang pertama dapat memungkinkan karyawan untuk membuat perubahan melalui
berbasis web yang tersedia di internet organisasi. Aplikasi harus mencakup pemeriksaan integritas untuk mencegah entry yang tidak valid. Yang kedua, itu dapat verifikasi loop tertutup atau menampilkan semua perubahan pada karyawan juga harus digunakan. Yang ketiga, untuk memastikan validitas, autentikasi multifaktor harus diperlukan untuk memasukkan perubahan tersebut. Selanjutnya, kontrol akses yang ketat harus diimplementasikan dan diterapkan untuk melindungi master database. Yang terakhir yaitu kontrol detektif adalah untuk secara terpisah memberi tahu tentang perubahan yang dibuat dan meminta konfirmasi bahwa mereka valid. Baik, sekian dari penyampaian tugas saya. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.